ijazah ditahan. Tadi kata Bapak itu ada benarnya juga. Ijazah itu bukan surat utang lunas, tapi ijazah adalah surat anak lulus. Salam info aktual. Sekarang kita dokumentasi di rumah warga yang ijazahnya ditahan. 2021, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pernah menyampaikan bahwa ijazah tidak boleh ditahan apapun alasannya, apalagi masalah administrasi. Kita tahu dalam akumulatif tahun 2020, 2021 sampai hari ini masih sifatnya pandemi. Dan segala bentuk kerjaan rutinitas orang tua mungkin terbengkalai. Nah, dan hal ini didukung dengan pernyataan anak-anak didik yang merasa keberatan ijazahnya ditahan, dimintakan supaya dipublikasi dan minta bantuan beberapa anak didik di sana supaya ijazahnya itu boleh dikeluarkan. Kasihan katanya, mereka tidak bekerja, jadi pengangguran beberapa orang. Kenapa? Karena saat melamar pekerjaan ya ijazah diminta. Nah, sekolah jangan memperberat, karena kita tahu juga beberapa bantuan dari APBN, APBD banyak untuk hal-hal menanggulangi ini, termasuk biaya pendidikan. Di sini sama adik-adik kita yang sudah lulus tahun berapa lulusnya? 2021 kemarin ya? Iya. Berarti udah lebih dari setahun ya? Iya. Yang sudah bekerja siapa? Kalian yang belum ditahan, belum ada yang bekerja ya? Oke. Coba. Jurusan apa? Elektronika industri. Jurusan elektronika industri. Jurusan apa? Teknik komputer dan jaringan. Teknik komputer dan jaringan. Jurusannya? Elektronika industri. Elektronika industri ya. Dan masih ada teman kita yang lain yang jasanya juga ditahan belum datang ke sini ya? Ya. Oke. Alasannya apa sih? Pengen dengar deh langsung dari kalian. Alasan ditahannya kata sekolahnya apa tuh? Administrasi sih, cuma keuangan, lunasin dulu keuangan. Bukan jadi. Oh berarti ada utang di sekolah bahasa kasarnya gitu ya? Iya. Ya harus dilunasin dulu baru diambil ijazahnya. Kalau nggak dilunasin? Ya sampai Nggak dikasih. Seperti sekarang. Ya. Oke. Dulu katanya gurunya pernah kesini ya orang tuanya. Apa guru nemuin orang tua ya? Ya itu komvisit. Jadi waktu itu ngobrolnya sama mama kan. Iya. Sayanya nggak ada di rumah, lagi pergi. Lagi Iya. ya coba cari kerja walaupun nggak ada ijazah. Berarti gurunya lihat dong ayah lagi sakit. Oh iya. Lihat dong keadaan ekonomi gimana. Iya. Tapi tetap aja Ya gitu sih. harus lunas dulu. Iya. Oke, luar biasa sekolahmu ya. Oke. Utangmu berapa sekarang ke sekolah? Utang berapa sih? Si mama sih yang tekul utang. Bentar, berapa sih ada kan ada di sini. Berarti sesuai rinci yang Sesuai dituliskan rincian. orang tua ini ya. Iya. Segitu aja. Yang ada apa untuk ujian okom perpisahan Ya, uji 1.800.000 yang nggak dasarnya kita bingung dari mana kan? Iya. Oke. Utangnya berapa lagi? Saya 1.800.000. 1.800.000. Nah, ini yang mana nih? Yang SP Pembayaran SPP selama semester 2 kelas 2. SPP-nya ya. Berapa per bulan itu? 300 300.000 ya. dikali 6. Dikali 6 itu 800 utangnya. Gara-gara itu nggak bisa kerja ya? Ya. Luar biasa. Apa yang perlu disampaikan kalau seperti ini? Ya, cuma mau ambil ijazah doang sih biar bisa cari kerja kan ya pandemi gini susah lah untuk kebutuhan sehari-hari. Berarti mau ijazahnya dikembalikan ya. Seperti itu ya. Oke. Dan ini tertarik saya keterangan yang kalian kasihkan untuk studi tour gitu yang tahun 2020 ini benar adanya ya. Studi tour ke cuma sehari doang sampai 850.000 per siswa ya. Terima kasih adik-adik sekalian. Jangan takut menyuarakan kebenaran ya. Siap. Karena Kepala Dinas Pendidikan juga kan katakan ijazah tidak boleh ditahan. Kita juga mengundang salah satu orang tua
dari anak-anak didik tadi. Tapi ini anaknya tidak ada di sini, kebetulan di luar kota. Tapi orang tuanya yang berkenan memberikan keterangan. Anaknya lulus 2019, tapi ijazahnya tuh nggak dikasih-kasih sampai sekarang. Terkendala juga untuk anaknya bekerja dan yang lainnya. Coba kita langsung tanya ke orang tuanya. Anak lulusan 2019 Pak ya? Iya. Dari 2019 sampai sekarang 2022 ijazahnya masih di sekolah? Masih di sekolah ya? Utang anak Bapak berapa tuh di sekolah itu? Kemarin saya nanya ke pihak sekolah itu 3.450.000. 3.450.000. Ya. Tapi dari sekian tahun ini jadi kasihan anak nggak bisa melanjutkan cita-cita atau yang lainnya ya. Tapi Bapak sampai hari ini belum mampu bayar ya? Ya, makanya belum diambil juga, berarti kan kita nggak punya uang. Ya, kebetulan kan kalau anak saya istilahnya, makanya saya sampai nanya ke sekolah, sampai ngejar-ngejar berapanya, berarti kan kita butuh gitu kan. Walaupun kita istilahnya uangnya belum ada gitu, tapi seenggaknya kita tahu nominalnya berapa gitu. Berarti kalau 10 tahun nggak ditebus ya 10 tahun di sana terus jasanya ya? Iya. Luar biasa. Oke, ada yang bisa Bapak sampaikan untuk pemerintah terkait hal-hal seperti ini? Karena mungkin Bapak bisa mewakili ratusan atau ribuan orang tua yang tidak atau belum mampu ngambil ijazahnya. Ya kalau saya sih ya istilahnya ya pengen membantu rakyat gitu kan. Soalnya yang saya dengar di Medan aja itu udah gratis kan biaya sekolah ya, SMA itu. Iya Pak. Iya. Di provinsi lain, gitu. Jawa Tengah termasuk. Masa di Jawa Barat aja yang udah banyak penduduknya kok nggak bisa? Oke, terima kasih Pak ya. Iya. Apapun alasan sekolah untuk menahan ijazah, menurut hemat kita itu sangat miris. Karena masa depan anak didik adalah setelah lulus mencari pekerjaan. Namun dia beberapa tahun di kursi sekolah, tapi setelah keluar dari sana tetap terbengkalai, tidak bisa mencari pekerjaan yang layak untuk membantu dirinya atau keluarganya. Kenapa? Ijazah ditahan. Tadi kata Bapak itu ada benarnya juga. Ijazah itu bukan surat utang lunas, tapi ijazah adalah surat anak lulus. Salam info aktual.